sobat semuanya dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film berdasarkan kisah nyata saat terjadinya peristiwa Battle of Salagari pada tanggal 12 September tahun 1897, mengisahkan tentang satuan resimensi ke-36 tentara India Britania di bawah komando seorang Harvirdar bernama Isarsi bersama 21 prajuritnya. Mereka berperan demi mempertahankan benteng Salagari dari serangan suku Afghanistan yang mengerahkan 10.000 pasukan selama hampir 9 jam lamanya. Sangat lama sekali. Apakah mereka mampukah mereka mempertahankan benteng tersebut dalam waktu yang sangat lama? Maka dari itu, siapkan cemilan kesayangan Anda untuk menemani alur cerita dari film Kesari. Let's go. Berlatar pada tahun 1897 di sebuah wilayah pegunungan Samana, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang sekarang berada di Pakistan. Di sana terlihat seorang prajurit dari kesatuan British Indian Army berpangkat Havildar atau setara dengan sersan bernama Isar Singh. Isar Singh sendiri lahir di sebuah desa di distrik wilayah Jagraon, provinsi puncak wilayah bekas koloni Inggris. Pada masa kecilnya dia sangat berkeinginan untuk menjadi seorang tentara. Hingga menjelang dewasa, cita-citanya terkabul dan menjadi salah satu prajurit dari kesatuan puncak Irregular Force. Sebagai pasukan penjaga perbatasan, ketika itu pasukan British Indian Army sedang melakukan patroli rutin bersama dengan seorang perwira dari Inggris. Beliau juga merupakan seorang komandan dari benteng Gulitan bernama Letnan Henry Lawrence. Di tengah perjalanan pulangnya ke benteng Gulistan, pasukan British Indian Army tersengaja melihat sekelompok orang dari suku Pathan asli etnis Afghanistan yang sedang membawa seorang wanita untuk diadili secara keji. Pasalnya wanita itu telah menolak untuk dijodohkan dengan suaminya yang dipilih oleh keluarganya, hingga salah satu pemimpin dari suku Pathan bernama Mullah Saidullah harus menghukumnya sesuai dengan hukum suku mereka. Dan Mullah sendiri merupakan sosok salah satu pejuang kemerdekaan yang selalu berusaha menentang kerajaan Inggris. Melihat kejadian itu, tanpa mengetahui permasalahannya, Ishar langsung menyerang kelompok tersebut dengan menggunakan senjata tipe Martini Henry buatan Inggris, hingga salah satu dari kelompok tersebut yang juga merupakan suami dari wanita itu berhasil ditumbangkan. Walaupun sebelum penyerangan berlangsung, Letnan Lawrence sempat melarangnya untuk ikut campur karena itu adalah permasalahan keluarga dari suku Pathan. Setelah Ishar berhasil menolong wanita itu, Mullah Saidullah memutuskan untuk mundur bersama kelompoknya. Namun tak berselang lama, rekan seperjuangan Ishar yang bernama Gulab Singh harus terkena timah panas di bahunya oleh salah satu sniper. Dan dari sana pula kelompok suku Pathan serentak menyerang benteng Gulitan yang berada di pegunungan Samana. Hingga dari kejadian itu, pertempuran pun tak dapat dihindarkan lagi. Lakukan message भेजो. Head go. Dari kejadian itu, Ishar dihadapkan pada kenyataan bahwa atas kesalahannya kini dia harus dimutasi oleh Letnan Kolonel Houghton, yaitu pimpinan tertinggi di benteng Lockhart, untuk bertugas memimpin wilayah benteng Salagari yang menjadi basis pertahanan garis depan British Indian Army dan menjadi pusat komunikasi dari dua benteng di belakang. Peristiwa itu memang tak lepas dari ulah Ishar yang tak mau menuruti perintah Letnan Lawrence untuk tak mencampuri urusan dari suku-suku Afghanistan, hingga pada akhirnya menyebabkan rusaknya kesepakatan perdamaian antara Inggris dan suku-suku di sana, yang nantinya masalah tersebut akan dikhawatirkan menjadi meluas dan salah satu pemicu terjadinya Battle of Salagari. Havildar,
Sehari sebelum dipindah tugaskan, Izhar dihadapkan dengan situasi pahit setelah Letnan Lawrence merendahkannya sebagai budak prajurit koloni Inggris. Terlebih dia juga melontarkan kata-kata hinaan yang tak pantas diucapkan, dan atas kejadian itu Izhar langsung tersadar dan merubah cara pandangnya sebagai prajurit British Indian Army. Serta ketika itu juga Izhar mengucapkan salam perpisahan kepada para sahabatnya di benteng tersebut. मुझे लगता है कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है चलो कहता है कि साढ़े देश की मिट्टी से डरपोक और हमें ही डरपोक बताते हैं डंगर। बोल के जवाब देना कम लगा मुझे। हम लोग फौजी नहीं है। साडी हुकूमत कब आएगी? अपना ध्यान रखिए। Keesokan harinya tanpa adanya pengawalan, Izhar segera berangkat menuju benteng Saragari seorang diri. Di tengah perjalanan, Izhar dikejutkan oleh salah satu wanita yang tempo hari pernah dia tolong. Di sana dia sengaja menghadang Izhar untuk sekedar mengucapkan rasa terima kasihnya yang belum sempat dia berikan. Kemudian tanpa berpikir panjang, Izhar melanjutkan perjalanannya kembali. Dan setelah melewati perjalanan panjangnya, akhirnya Izhar telah sampai di benteng Saragari. Seketika dia terkejut saat melihat keadaan resimensi ke-36 yang berada di benteng itu dalam kondisi tak mencerminkan sebagai prajurit. Maka dari sana Izhar mulai menerapkan peraturan serta kedisiplinan yang pernah diajari bersama pasukan Inggris. Bahkan dia menghukum penanggung jawab sebelumnya yang bernama Kopral Singh dengan cara tak memberinya jatah makan. Disusul hukuman kepada seorang bintara sekaligus ajudan kopral yang bernama Chanda Singh. Namun sikap kekompakan serta kesetiakawanan yang sudah lama terjalin di benteng Saragari membuat semua prajurit resimensi ke-36 mengikuti jejak atasannya untuk mogok makan. Atas hal itu Izhar merasa terharu dengan sikap mereka, hingga hukuman yang diberlakukan kepada bawahannya itu akhirnya dicabut dan menjadikan resimen itu kini terlihat seperti keluarga. नहीं पता ना वो घर वाली मैंने बोला था ना नहीं हंसेगा। और किसेगा तो जे निकल आएगा तेरे जूते से। नहीं राम से जूते नहीं मेरे बापू का सपना है। ये साहब साटे कच्चिया दे पीछे क्यों क्या है कोई खांसी वाली बात सुनाऊं? बात सही है, सजा तो मिलेगी, तो इतना गुस्सा मत किया कर। उदास तरंगे पेश मत कर, आजा मेरे साथ। ओए पागल हो गया? Di saat yang sama di tempat lain, Mullah Saidullah mengundang suku-suku Afghanistan seperti suku Afridi yang dipimpin oleh Mashhud serta suku Orajka yang dipimpin oleh Galbert Shah Khan untuk meminta mereka ikut berperang dengan tentara Inggris serta India. Pasalnya mereka dirasa telah mencoreng dan mencampuri urusan kesukuannya hingga mereka sepakat untuk menyerang benteng Saragari terlebih dahulu yang diyakini hanya memiliki sedikit pasukan dan tanpa persenjataan yang lengkap. Dari sana kemudian mereka berencana untuk menguasai ketiga benteng musuh dalam waktu satu malam. लोगों को पता रसोई में 3 सजा खत्म। जी जनाब। खाना खाने के लिए तैयार हो Terlebih dari kondisi itu pula, seorang informan lokal yang bekerja kepada British Indian Army tak kunjung kembali setelah dia diberikan misi untuk mencari segala informasi tentang suku-suku yang tak jauh dari benteng mereka. Hingga Izhar dan Kopral Lal Singh memutuskan untuk mencari informan itu ke desa tempat tinggalnya. बताएं आपका क्या खिदमत करूं? जी बुजुर्गों, ये गांव वाले फक्त बच्चे बूढ़े और औरतें ही दिख रही हैं। Di tengah pencarian mereka di desa itu, para warga di sana memberitahukan bahwa informan mereka telah meninggalkan desa. Pasalnya semua suku-suku Afghanistan telah mengetahui tentang status informan itu yang telah bekerja kepada pasukan British Indian Army dan membuat dirinya terancam dari bahaya. Dari sana rasa empati dari Izhar mulai tersentuh, sehingga dia bersama resimensi berencana membantu warga muslim di sana membuat sebuah masjid untuk dijadikan tempat ibadah. Namun usulan itu ditolak secara mentah-mentah oleh bawahannya dikarenakan
dikarenakan suku Patan merupakan musuh bagi orang-orang Sing yang telah terjadi selama berabad-abad. Mendengar hal itu, Izhar langsung mengingatkan kepada pasukannya tentang peristiwa peletakan batu pertama pondasi bangunan Harmandir Sahib atau kuil emas tempat ibadah orang-orang Sikhisme yang dilakukan oleh seorang muslim sufi keturunan dari Khalifah Umar ibn Khattab bernama Babar Sain Mir Muhammad Sahib. Hingga dari penjelasan itu, resimensi ke-36 mulai mencoba menghilangkan sifat egoisnya, dan kemudian mereka sepakat untuk membantu membangun sebuah masjid sebagai cerminan sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian tak berselang lama, Letkol Hongten dari benteng Lockhart memberikan sinyal darurat kepada resimensi ke-36 di benteng Saragari untuk bersiaga dikarenakan suku-suku Afghanistan telah bergerak dengan pasukan yang sangat banyak, yaitu sekitar 10.000 sampai 12.000 pasukan yang dipimpin langsung oleh kepala suku ternama di Afghanistan, termasuk Mullah Saidullah yang pada saat itu dia kembali berhasil menangkap wanita pembangkang yang pernah ditolong oleh Izhar tempo hari. Dan pada kesempatan itu pula Mullah Saidullah menghukum wanita itu secara keji di hadapan Hafil dan Izhar. اهدنا الصراط المستقيم. Dari sana keadaan berubah menjadi kian mencekam. Sebagai operator heliograf, Guru Muxing berusaha menangkap serta memberikan informasi kepada dua benteng lain di belakang untuk memberitahukan kepada Izhar supaya segera pergi dari benteng tersebut, dikarenakan benteng Lockhart dan benteng Gulitan tak dapat memberikan bantuan berupa pasokan atau akomodasi suplai amunisi. Pasalnya jalur mereka terhalang oleh pasukan aliansi Afghanistan yang telah mengepung wilayah itu. Mendengar hal itu, Izhar beserta pasukannya yang berjumlah 21 orang itu tak mempedulikan perintah dari atasannya tersebut, yang mana mereka akhirnya memilih untuk menghadapi takdir mereka sendiri sebagai tentara India demi mempertahankan tanah airnya tanpa campur tangan dari kerajaan Inggris. Yang kemudian meletuslah peristiwa Battle of Saragari antara resimensi ke-36 yang berkekuatan 21 prajurit melawan 10.000 pasukan aliansi suku Afghanistan pada tanggal 12 September 1897 pukul 9 pagi hari. लश्कर तैयार हो जाओ। तेनू अलविदा कर जाओ, जिउंदे आसी तरसे ही मर। Dengan berbekal senjata tipe Martini Henry, resimensi ke-36 secara gigih dapat menumbangkan pasukan aliansi Afghanistan satu persatu. सिपाही भगवान सिंह शहीद हो गया।
Pertempuran tak berimbang itu terus berlanjut hingga tak berselang lama Izhar melihat beberapa petinggi dari aliansi Afghanistan menghampiri benteng Saragari untuk bernegosiasi dengan dirinya, yang membuat keadaan seketika itu berubah menjadi gencatan senjata. Terlebih pada saat itu pula Izhar memanfaatkan waktunya setelah dia diberitahu oleh Lieutenant Houghton agar sebisa mungkin menahan serangan sembari menunggu pasukan besar dari seorang jenderal bernama Beach untuk datang memberikan bantuan ke tempat itu. Untuk itu Izhar bersama dengan Kopral Lalsing menemui para pemimpin aliansi suku Afghanistan untuk mendengarkan permintaan mereka. Namun dalam proses kesepakatan itu Izhar yang tak mau menyerah dan tetap ingin memperjuangkan tanah airnya menolak semua kesepakatan dari pihak musuh, hingga gencatan senjata pun dihentikan dan gelombang kedua dari pertempuran itu tak bisa ditahan lagi. Memasuki pukul 11:05 siang, Izhar meminta kepada pasukannya agar tetap berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan benteng Saragari demi menunggu pasukan bantuan dari batalion Jenderal Beach yang diperkirakan akan sampai ke lokasi tersebut esok hari. Tetapi pertempuran tak berimbang itu membuat sebagian pasukan resimensi ke-36 satu persatu harus berguguran setelah pasukan aliansi Afghanistan membuat serangan gelombang kedua dengan kekuatan yang lebih banyak dan memaksa mereka harus bertempur di depan gerbang benteng Saragari, menyebabkan beberapa pasukan resimensi ke-36 termasuk Kopral Lalsing harus menjadi korban oleh sniper dari aliansi suku Afghanistan. Tak terasa pertempuran itu telah memasuki pukul 14:17 siang, dan setelah beberapa waktu berlalu, resimensi ke-36 terus menahan serangan dari aliansi Afghanistan yang membuat mereka kian kehabisan amunisi hingga mereka melaporkannya ke benteng Lockhart. Walaupun kendala di lapangan membuat Lieutenant Houghton tak bisa berbuat banyak untuk membantu mengirimkan pasokan amunisi ke benteng Saragari, yang kemudian dia hanya bisa melihat pasukan resimensi ke-36 dari kejauhan berjuang demi mempertahankan benteng tersebut. Aliansi suku Afghanistan terus mencoba menembus parameter pertahanan benteng Saragari dengan menaiki tali untuk memanjat dinding tembok yang sangat kokoh. Tetapi dengan sekuat tenaga, resimensi ke-36 terus mencoba menghadang pasukan aliansi Afghanistan di berbagai sudut benteng. Tak berselang lama, resimensi ke-36 dikejutkan dengan penarikan mundur pasukan Afghanistan. Walaupun nyatanya itu semua hanyalah trik untuk mengalihkan perhatian semata. Dan di saat yang sama, sebuah bom yang dipasang oleh pasukan Afghanistan akhirnya meledak, yang membuat tembok benteng di arah belakang, tepatnya di gudang amunisi, harus luluh lantah dan menyebabkan banyaknya korban jiwa dari prajurit resimensi ke-36. Melihat hal itu, Izhar sebagai komandan resimensi ke-36 memberikan instruksi terakhirnya kepada sisa-sisa prajuritnya untuk tetap mempertahankan benteng Saragari apapun yang terjadi. Dan setelah memberikan instruksi tersebut, pasukan aliansi Afghanistan berhasil menjebol benteng Saragari dari segala arah. Hingga dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki oleh Izhar, dia lantas memberanikan diri untuk melawan musuh seorang diri. Anjay. Yang menyebabkan Izhar harus terkena luka yang cukup parah oleh seorang prajurit muda Afghanistan.
Sesaat sebelum kematiannya, Khan Mashhud sebagai pemimpin suku Afridi memberikan pujian kepada Hafil dan Izhar atas kegigihannya mempertahankan benteng Saragari. Dari sana Khan Mashhud berjanji kepadanya untuk memerintahkan pasukannya agar tak menyentuh turban di kepala Izhar yang menyimbolkan kehormatannya. Terlebih kegigihan 21 pasukan resimensi ke-36 membuat misi untuk menyerang ketiga benteng dalam satu malam menuai kegagalan. Hingga beberapa pasukan aliansi Afghanistan menarik diri untuk mundur dari sana. Setelah semua prajurit benteng Saragari telah gugur, hanya Gurmukh Singh lah sebagai prajurit terakhir yang masih bertahan di benteng tersebut. Di sana dia terus bertahan tepatnya di tower benteng Saragari demi misi terakhirnya mempertahankan benteng itu. Di akhir film ini, pasukan Afghanistan yang masih hidup menjarah barang-barang yang berada di benteng tersebut, yang kemudian mereka akhirnya membakar benteng itu tanpa tersisa. Setelah penyerangan itu usai, Parlemen Inggris memberikan penghormatan bagi semua prajurit yang gugur dengan mengheningkan cipta selama 2 menit dan memberikan mereka penghargaan berupa British Order of Merit sebagai penghargaan keberanian tertinggi yang dapat diterima oleh tentara India. Hingga dengan ini pula film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa saya persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di film berikutnya. Terima kasih.